Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Wa ba'da tahiyyah faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu nisfun minad-din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya mohon maaf untuk teknisi ehonya dihilangkan, ehonya terus volumenya dibesarkan. Full bah. Full. Makasih. Hadratul mukarramun wal mukarramat, para kiai, para ustadz, para ustadzat, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, minal a'la ilal adna yang kami hormati, wabil khusus keluarga besar almarhum al-maghfurlah Bapak Haji Rijal dan almarhumah Ibu Hajjah Mursiah. Tentunya di dalamnya ada keluarga besar Ibu Hajjah Nanti dan juga keluarga besar Bapak RW Roji. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini santai saja karena makanan sudah ada. Jadi sambil mendengarkan sambil langsung karena waktunya juga sudah malam. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan makhluknya itu adalah berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang, ada atas, ada bawah, ada orang pinter, ada orang bodoh, ada orang kaya, ada orang miskin, dan juga ada jenis laki-laki dan ada jenis perempuan. Kenapa Allah menciptakan berpasang-pasangan? Litas kunu, supaya mempunyai jiwa ketenangan. Bayangkan kalau seandainya Allah menciptakan orang pinter semua, pondok nggak bakalan laku, madrasah nggak bakalan laku, sekolah nggak bakalan laku karena sudah pinter semua. Maka Allah ciptakan ada yang bodoh. Maka yang bodoh jangan putus asa, yang pinter jangan sombong. Supaya apa? Supaya ada sinergi antara orang yang ngerti dan orang yang tidak ngerti. Ketika ada sinergi berarti litas
kunu, ada ketenangan. Begitu juga ada orang kaya dan ada orang miskin. Tidak akan berlaku hukum manusia kalau seandainya manusia diciptakan oleh Allah kaya semuanya, walaupun kita pengen kaya. Dan tidak ada satupun kita yang menginginkan miskin. Ada warga di sini yang ingin miskin? Tidak ada kan? Ada. Kecuali yang berdoa ingin miskin itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sangat kaya, makanya berdoa pengen miskin. Nah kalau kita ngedoa pengen miskin, belum ngedoa udah miskin, gitu ya. Nah sekarang Allah ciptakan jenis laki-laki dan jenis perempuan, litas kunu, supaya punya jiwa yang tenang. Khusus untuk Ananda Agi, bahwa ketika kita sebelum nikah, Agi ya, khusus Agi, tanda-tanda kebesaran Allah itu, ayat-ayat Allah itu yang kita kenal sehari-hari banyak. Tetapi setelah akdun nikah nanti besok, bahwa ayat-ayat Allah ada di depan kamu, ya kan? Ada di depan kamu. Yang tadinya sering membaca ayat Allah, ada hurufnya, ada lafadznya, ada kalimatnya. Tetapi setelah akdun nikah, ayat-ayat yang selalu ada di hadapan kamu, ada kakinya, ada tangannya, ada mukanya, ada matanya, ada suaranya. Itu ayat-ayat yang ada di dalam setelah akdun nikah. Yang diharapkan akdun nikah itu adalah as-sakinah, mempunyai jiwa yang tenang. Suka ada masalah, kok habis nikah, setelah nikah masih belum sakinah saja. Nah, kata Kang Ustaz, jangan nikah lagi. Kenapa? Sebab ada syarat-syarat yang belum pernah diketahui atau belum pernah dikenali. Maka ketika nanti setelah akad nikah lagi, ya, bahwa ada dua jenis manusia di situ, laki-laki dan perempuan, dan pikirannya tentu berbeda. Cara berpikir wanita dengan cara berpikir pria bukan harus disamakan, tetapi harus saling pengertian. Ya, nggak bisa pola pikir wanita tidak bisa disamakan dengan pola pikir laki-laki, atau pola pikir seorang istri tidak bisa disamakan dengan pola pikir suami. Kok bisa tenang bagaimana? Itu saling pengertian. Maka di situ ada kata-kata mawaddah warohmah. Biasanya kalau mawaddah itu adalah ditimbulkan dari seorang laki-laki, warohmah adalah dari seorang perempuan. Pertama, ketika Algi itu mau menikah, berarti dicari yang lebih cantik, ya kan? Istri semuanya mencari calon istri itu yang lebih cantik, atau laki-laki pun yang lebih ganteng. Tapi cantik dan ganteng itu adalah relatif, ya, relatif. Maka Allah sudah memberikan kepercayaan ke Algi. Allah berikan waja'ala, Allah jadikan. Wa min ayatihi an khalaqa, Allah jadikan istri. Allah memberikan istri, memberikan jodoh, kata orang Jawa, itu adalah hak prerogatifnya Allah. Kenapa? Sebab dengan kata-kata khalaqa, tidak dengan kata-kata ja'ala. Walaupun kata-kata khalaqa dan ja'ala itu satu arti, tetapi hikmahnya akan berbeda. Maka seorang suami
Dan seorang istri kalau sudah paham bahwa jodoh itu adalah hak prerogatifnya Allah, tidak dari siapa-siapa, maka itu harus sadari, berarti ini adalah termasuk nikmatul imdad. Sebab kata Imam Atha'illah As-Sakandari, nikmatani, ada nikmat dua, nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nikmatul ijad, Agi sudah dihidupkan oleh Allah dan Allah bantu untuk kesempurnaan hidupnya, berikan jodoh. Itu namanya nikmatul imdad ya. Maka perlu disyukuri. Ya, disyukuri. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ya, walaupun secara spesifik adalah untuk algi, tetapi hakikatnya adalah ajaran ini untuk kita semuanya. Cuman algi mau memulai bahtera rumah tangga, tentunya harus ada sinyal-sinyal, pengetahuan bagaimana cara menghadapi rumah tangga. Surga dunia cuman 3 hari paling gak, bukan nakut-nakutin. Ya kan? Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, seandainya udah biasa, pusing lagi. Itu udah biasa begitu. Ya. Nah, oleh sebab itu, bagaimana untuk mempertahankan bahwa di dalam tujuan rumah tangga adalah sakinah, mawaddah, warahmah, maka syarat pertama khusus untuk aldi, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Itu program yang pertama. Wa'budullaha, hendaklah kau beribadah pada Allah. Nikah pun bagian daripada ibadah. Ya. Ada nikah, ada kawin. Ya. Setiap nikah jelas kawin, tetapi belum tentu yang nikah itu adalah yang kawin itu nikah. Ya. Kalau nikah jelas pasti kawin, tapi yang kawin belum tentu nikah. Maka bahasa akad itu angkah tukar, wajawaz tukar. Keduanya adalah di bawah. Ya, sebab apa? Kata Imam Syafi'i, kalau kata-kata yang satunya tidak dibawa, termasuk fasidah, termasuk ruksak gitu ya, tidak sah. Ya, nah ini wa'budullaha, beribadah pada Allah. Nah, dalam rumah tangga beribadah adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka apa namanya? Kalau di dalam kapal itu apa namanya, nakodanya? Nakodanya itu adalah laki-laki. Ya, laki-laki. Ya, nakodanya. Sebab apa? Ketika sudah terjadi akdun nikah, maka otomatis algi punya tanggung jawab terhadap istrinya, dunia sampai dengan akhiratnya. Maka wa'budullah, beribadah pada Allah. Maka nawaitu dari sekarang, ketika besok mau akad nikah, niat ibadah. Ya, sebab apa? Nikah adalah merupakan bagian daripada agama, bahkan nispuddin, separuh daripada agama. Ini hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut nispuddin? Orang yang ibadah, contoh sholat sunnah, ya, kalau yang belum punya istri itu tetap satu, ya, tetap satu. Tapi kalau sudah punya istri itu 70, ya, 70. Kalau lagi kerja berusaha, kita nggak punya istri, 1 tetes keringat 1. Tetapi kalau sudah beristri, karena punya kewajiban memberikan nafkah, 1 tetes keringat karena rasa capeknya, karena rasa keselnya, maka itu adalah min kafaratid dzunub. Ya, kifarat dosa. Ya. Apa yang dimaksud kifarat? Kifarat itu hadiah bonus. Beda dengan istighfar. Istighfar itu harus berusaha. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tetapi ketika kifarat, ketika kita melakukan seperti itu, maka hapuslah semuanya dosa-dosa dengan 1 tetes keringat. Ini yang dimaksud nispuddin, ya, separuh
separuh dari penyempurna agama. Itu dengan melalui nikah. Ya, makanya yang jomblo-jomblo cepat nikah. Atau yang duda belum nikah segera. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tabattul. Rasul itu melarang untuk tabattul. Tabattul itu menggantikan nikah. Ya, maka anjilu bin nikah, bersegeralah menikah. Harus. Sebab itu sunnati kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan. Insyaallah syarat daripada sakinah harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, ingat adik, setelah akad pernikahan adalah orang tuanya jadi 4. Nambah berapa? 2. Nambah 2. Ya. Yang tadinya 2 jadi 4 setelah akad nikah. Mertua, musyawarah namanya, mertua itu kedudukannya sama dengan orang tua sendiri. Ya. Kedudukannya sama. Penghormatannya, tabarruknya itu adalah sama, tidak ada pembeda antara mertua dengan orang tua sendiri. Ya, kenapa? Dengan sebab akdun nikah. Jadi jangan dianggap orang tua lain. Makanya haram ketika orang mertuanya gelis, terang gelis, cantik, nggak boleh dikawin itu, walaupun bekas mertua. Ya, karena apa? Nasab dari gara-gara musyawarah dari mertua. Maka tidak ada bedanya, ya, mertua dengan orang tua. Maka tidak ada bedanya. Maka berhati-hatilah di dalam rumah tangga. Kadang-kadang ada sebuah kecemburuan. Ya, contoh, kalau Agi mau berbuat baik terhadap mertua, maka jangan lupa ngasih tahu, izin sama istri. Atau istri pun seperti itu. Kadang-kadang menjadi sebuah kecemburuan, ya, kadang-kadang. Dan tidak sedikit gagalnya rumah tangga itu gara-gara orang tua. Tidak sedikit itu, ya. Makanya apa? Agi, bahwa orang tua mertua itu adalah persis, ya, persis orang tua sendiri. Ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi wa bil walidaini ihsanan. Ya, yang kedua, dua saja, ya, supaya sakinah, ya, mawaddah warahmah. Agi harus kita ketahui bahwa di dalam rumah tangga itu banyak permasalahan. Ya, banyak permasalahan. Ya. Semua orang yang rumah tangga, tidak siapapun itu mesti punya masalah. Karena masalah bukan hanya dari sekedar ekonomi, bukan. Dari sekedar psikologis, kejiwaan dan lain sebagainya. Ada orang yang secara ekonomi mampu tapi rumah tangganya berantakan. Ya kan? Banyak seperti itu. Ya. Dan lain sebagainya, ya. Dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu, Agi, ya, bahwa segala urusan permasalahan di dalam rumah tangga, ya, dalam rumah tangga, kau jangan ambil beban sendiri. Kita punya Allah. Ya, kita punya Allah. Maka yang kedua supaya sakinah adalah tawakal Allah. Bertawakal dengan Allah. Pasrah sama Allah. Ketika akdun nikah, maka serahkan. Yakini bahwa Agi punya tanggung jawab, karena jodoh adalah Allah yang berikan, maka Allah itu sendiri yang punya tanggung jawab. Ya, Allah mau melakukan tanggung jawab itu nalika ketika kita yaitu sudah berpasrah diri sama Allah, yaitu tawakal. Kalau orang tidak tawakal, kata Allah, biarin aja, pengen tahu sampai di mana. Ya kan? Tetapi ketika kita, ya Allah, serahkan kami semuanya, urusan-urusan kita, urusan rumah tangga, urusan ekonomi, kami serahkan, karena Engkau lah segala-galanya yang punya. Kata Allah, siap.
Ya, siap. Nah, ini tawakal pada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, membatasi waktu karena waktunya sudah terlalu malam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktunya singkat. Tidak hanya sekedar untuk memberikan peringatan saja, nasihat untuk anak saya itu Agi. Semoga kita doakan nanti besok akdun nikah mubarak. Amin. Akad yang mubarak laisat akibatuha firaqan wala khasaman. Amin. Akdan mubarakan fi ulahuma wa ukhrahuma hatta nalqaka wa antaratin anhuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhiru kalami wa du'ai wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.